ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab at-talib yasta'dzin syaikhahu fi akhdhil ilmi anhu. Bab seorang talibul ilmi, seorang santri, dia meminta izin kepada gurunya ketika mau belajar, ketika ingin pindah atau ingin pulang kampung atau yang semisalnya. Apa dalilnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Yaitu ucapan Musa kepada Khadir. Musa mengatakan, hal attabi'uka, apakah boleh aku mengikuti engkau, ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, agar engkau bisa mengajari aku, ya. Ini ayat ini juga memberikan faedah fadilah murafaqatu as-salihin, keutamaan murafaqah, menemani orang-orang saleh, ya, menemani para ulama, menjadi murafiqnya mereka, itu merupakan keutamaan, keistimewaan. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Di antara adab seorang talibul ilmi adalah at-talib yakhtaru syekhal mubarriz at-taqiyyas salafi. Seorang talibul ilmi dia memilih syekh yang mubarriz, syekh yang mumpuni, lagi bertakwa serta salafi. Dia memilih guru yang mubarriz, menonjol, mumpuni, at-taqi, bertakwa, penuh dengan amalan, penuh dengan ketaatan kepada Allah, as-salafi, aqidahnya di atas aqidah salafiyah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lihat di sini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian tidak mengetahui, maka hendaklah kalian bertanya. Bertanya ke siapa? Apakah bertanya kepada setiap orang? Apakah bertanya hanya ditujukan kepada orang-orang yang khusus? Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika kalian wahai umat manusia tidak mengetahui, tidak punya ilmu tentang suatu perkara, fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kepada ahlu dzikir. Bertanya kepada ahlul Quran, bertanya kepada para ulama, bertanya kepada orang yang memiliki ilmu pada perkara tersebut. Sehingga demikian juga selayaknya bagi seorang talibul ilmi, ketika dia ingin belajar, maka yakhtar asy-syekh, yakhtar al-muallim, wa yakhtar al-ustadz al-mubarriz, yang menonjol, yang mumpuni. Di sini ada isyarat apa? Kalau mau cari guru, carilah kepada guru yang memang layak dia mengajar, punya kemampuan dalam bidang itu. Tidak harus orang tersebut menguasai dari segala sisi, tidak harus. Namun dia mumpuni dalam bidang yang akan dia ajarkan. Kalau seandainya dia dalam bidang ilmu tajwid, dia mumpuni, menonjol, maka ambil saja ilmu tajwidnya. Jangan mengambil ilmu-ilmu yang lain yang dia tidak mampu. Dan juga ada isyarat pada bab ini, mencari guru yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ilmu dan amalnya adalah sesuatu yang sinkron, yang cocok, bukan cuma sekedar omong doang. Kemudian juga hendaklah mencari seorang guru yang salafi. Ini ucapan, perkataan bab yang sangat penting, ya ikhwan ya thullabul ilm. Anjuran mencari guru yang mubarriz, yang menonjol, mumpuni, dikenal dalam thalabul ilmi, syuhrabit talab. Memang betul-betul dia dikenal sebagai orang yang thalabul ilmi. Dia dikenal orang yang mumpuni, dikenal dalam keilmuannya, dikenal dalam dakwanya. Sebelum dia berdakwah, sebelum mengajar, dia dikenal sebagai orang yang nyantri,
dia dikenal sebagai orang yang memang duduk di majelis ilmu, ma'ruf di majelis-majelis para ulama, antum cari yang seperti itu. Kemudian dia juga dikenal orang yang bertakwa, orang yang wara, bahkan mungkin lebih dari itu, orang yang zuhud. Ada ilmu dan amal nampak pada sosok diri dia tersebut. Kemudian yang terpenting, ambil ilmu tersebut dari seorang yang salafi ala aqidati ahli sunnah, la ta'khudh min an kulli syai'in. Jangan antum mengambil dari setiap orang, setiap man habba wa dabba, siapapun antum, mau dia bahasa Arab, mau dia ulumul Quran, mau dia tajwid, mau dia qiraah, mau dia segala macam, cari yang mumpuni, cari yang bertakwa, cari yang salafi. Ada pengecualian mengambil ilmu dari yang bukan salafi, kecuali sudah tidak didapati lagi. Ada ketentuan-ketentuan, tidak didapati lagi kecuali ini satu guru, dan kecuali dari jalan ini tadi. Itu pun dengan ketentuan. Satu, dia la yad'u ila bid'atihi, tidak menyeru kepada kebid'ahan dia. Yang kedua, sidqul lahjah, ya, sidqul lahjah, benar omongannya. Ini disebutkan oleh, ini nggak ada kitab Dhabit Jarh wa Ta'dil. Yang pertama, tidak menyeru kepada kebid'ahannya. Yang kedua, sidqul lahjah, jujur, nggak ngibulin antum, ngajar antum tapi bohong, dia banyak bohongnya. Karena al-kadzib itu akhbath minal bid'ah, kata Syekh Rabi, dusta itu lebih buruk dibandingkan kebid'ahan. Yang ketiga, tidak menyeru kepada kebid'ahan, jujur, bukan ru'us ahlil bid'ah, bukan pentolan ahlul bid'ah. Yang keempat, la yarwi ma yuqawi bid'atahu, tidak meriwayatkan apa yang bisa menguatkan bid'ahnya dia, ya, tidak meriwayatkan sesuatu yang menguatkan bid'ahnya dia. Misalkan dia ahli bahasa Arab, ada ketentuan ini tadi, dia bukan pentolan. Kenapa kalau dia pentolan? Dia dikenal ma'ruf, gengnya ahlul bid'ah. Nanti ketika antum belajar ke sana, membuat orang terfitnah. Yang kedua, jujur, sidqul lahjah, dia bukan dikenal orang yang bohong. Sebab kalau dia kenal orang yang bohong, tidak menutup kemungkinan apa yang dia sampaikan sama antum nanti bohong. Jujur, amanah dia dalam ilmu ini tadi. Yang ketiga, apa tadi ketiga? Bukan pentolan, ya, dan tidak meriwayatkan dari kebid'ahannya. Coba antum ambilkan buku Mustalah yang 2 jilid itu tadi, karya Mushtaq Abu Zubair Mushtaq Abdali. Nah ini Hukmu Riwayatil Mubtadi', ya, 654. Nah, di sini, ya, ini kaidah umum dalam bab mustalah hadis, ya. Kaidah umum dalam bab mustalah hadis. Antum kalau mau lihat di sini di halaman jilid 1. Di buku-buku mustalah itu ditampilkan. Banyak ditampilkan di buku mustalah, ya. Hukum riwayatil mubtadi', hukum periwayatan dari ahlul bid'ah. Disebutkan di sini, al-mubtadi'a ala qismain. Ahlul bid'ah itu ada 2 macam. Dan ini yang tepat. Ahlul bid'ah ada 2 macam dalam bab periwayatan ini tadi. Jadi dibagi dulu. Yang pertama, man yukaffar bi bid'atihi, orang yang dikafirkan dengan sebab bid'ahnya. Yang demikian, hadza la tuqbal riwayatuhu bihalin. Ini tidak diterima riwayatnya bagaimanapun kondisinya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, la iskala fi raddi riwayatihi, tidak ada iskal. Kenapa? Karena dia mubtadi', ahlul bid'ah, lagi kafir. Jelas?
Di sini disebutkan, dinukilkan, qala al-Jazari. Wallahu alam, Jazari yang mana ini? Al-Jazari mengatakan, la tuqbal riwayatul mubtadi' bi bid'atin mukaffiratin bil ittifaq. Dengan kesepakatan para ulama, riwayat al-mubtadi' dengan bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman tersebut, dia dinyatakan kafir, maka riwayatnya tidak bisa diterima. Yang kedua, jenis yang kedua, man la yukaffar bi bid'atihi. Orang yang tidak dikafirkan, seperti punya pemikiran Khawarij atau punya pemikiran Syiah atau kelompok-kelompok yang Asy'ariyah, As-Sufiyah dan yang semisalnya. Nah, di sini disebutkan ada rincian. Ada 3 pendapat. Jadi ada 2 rincian ahlul bid'ah yang kafir, ahlul bid'ah yang tidak kafir. Kalau yang tidak kafir ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan raddu riwayatil mubtadi' mutlaqan. Ditolak riwayat ahlul bid'ah tersebut secara mutlak. Ini qaulnya Muhammad bin Sirin dan juga pendapatnya Al-Imam Malik. Ditolak. Jelas ya? Dengan memberikan berbagai macam alasan mereka. Pendapat kedua mengatakan diterima riwayat mubtadi' tersebut selama dia tidak menghalalkan kedustaan untuk menolong mazhabnya dia, selama dia bukan ahlu bid'ah, ya, pentolan. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Syafi'i, Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, Ali ibn Al-Madini. Sebagaimana dinukilkan dari Al-Imam Ali ibn Al-Madini, Ali ibn Al-Madini mengatakan, "Lau tarakat ahlul Basra lil qadar wa tarakat ahlul Kufah li tasyayyu' la kharabatil kutub al-hadits." Kata Ali ibn Al-Madini, kalau seandainya ahlul Basra meninggalkan al-qadar, meninggalkan riwayat tersebut karena ada pemikiran qadariyah pada orang tersebut, atau ahlul Kufah meninggalkan riwayat tersebut karena ada pemikiran tasyayyu', niscaya akan hilang, hancur kitab-kitab hadis yang ada. Qaul ketiga yaitu qaul aktsarul ulama at-tafsil, rincian. Wa huwa qaulu aktsarul ulama. Rinciannya apa? Wa dzalika bi qabuli riwayati ghairi da'iyah ila bid'atihi. Ya, rinciannya menerima riwayat yang bukan dai kepada bid'ah. Selagi ahlul bid'ahnya tadi tidak kafir, tidak meriwayatkan riwayat-riwayat yang menguatkan bid'ahnya dia, ya. Jelas ya? Cukup panjang ikhwan di sini disebutkan, ya. Ada rincian dan segala macamnya. Fal khulasa ya ikhwan, memang ini masalah yang disebutkan di kalangan para ulama. Namun inti yang juga disebutkan, khulasa kesimpulannya, dalam bab ini dikatakan oleh, ada faedah dari Syekh Ali Ar-Razihi. Dikatakan oleh Syekh Ali Ar-Razihi, ilmu yang seperti ini sudah muntafiyah. Tidak ada alasan mau ngambil ilmu tersebut dari ahlul bidah. Tidak ada alasan. Misalkan, kenapa? Alasan mereka yang pertama, adanya ilmu tersebut di ahlus sunnah. Apalagi zaman sekarang, kalau seandainya kita tidak bisa talaki langsung karena di tempat tersebut tidak ada, bisanya online, ya enggak? Contoh misalkan antum di suatu wilayah di kota A, di situ tidak ada riwayat ilmu, antum bisa ngambil di ahlus sunnah di kampung tersebut. Antum bisa belajar online. Adakah sekarang kajian online, Zoom, atau mungkin pelajaran-pelajaran online yang lain? Tertutupi seperti itu. Itu alasan mereka. Yang kedua, zaman sekarang ahlul bidah banyaklah bohongnya, beda dengan ahlul bidah di zaman dahulu. Terkadang mereka jujur dalam periwayatan. Zaman sekarang. Yang ketiga,
Ya, ahlul bidah zaman sekarang tidak mumpuni kadang dalam bidang ilmu tersebut. Walaupun katanya pandai dan segala macamnya, terkadang ada celah ketidakmumpunannya. Yang keempat, tidak lepas mereka menyelipkan ilmu-ilmu yang pemahaman menyimpang pada ilmu tersebut. Mau dia fikih misalkan, fikih mazhab Syafi'i. Antum lihat ini. Ini fikih, buku fikih mazhab Syafi'i. Orang Yaman. Ya. Di muqaddimah buku ini itu nampak semua penyimpangan-penyimpangan yang menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Fikih mazhab Syafi'i. Mau ilmu bahasa Arab juga sama. Mau ilmu qiraah memungkinkan ketika dia menyampaikan bab seputar Al-Qur'an, makna Al-Qur'an. Yang kita yakin Al-Qur'an kalamullah bi sautin wa harfin yasma'u Jibril min Allah Subhanahu wa taala wa yasma'u Nabi SAW min Jibril. Ya. Memungkinkan saja akidah yang seperti ini ditahrif oleh mereka. Sehingga diselipkan, disempalkan. Ya. Nah, ini ahlul bidah yang ada di zaman sekarang. Wadih. Kayak kita di Darul Hadis ini di Palembang ini. Mau kemana antum? Mau ngambil dari ahlul bidah? Yang guru yang bisa mumpuni qiraah ada. Ya. Ada Ustaz Salim, ada Ustaz Abdurrahman Sirait. Beliau muqri, ada sanadnya. Antum harus ngambil keluar misalkan, cari ke ustaz lain, ke kiai-kiai lain. Ngapain? Di sini ada. Mau bahasa Arab? Oh. Antum mau belajar apa? Antum mau ngambil akidah? Alhamdulillah akidah kita akidah tuna akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan yang semisalnya ikhwan, itu semua tidak perlu untuk diambil dari ahlul ahwa wal bidah. Yang jadi dilema itu terkadang khususnya sebagian mengambil ilmu qiraah, sanad ilmu qiraah. Dalam bab ini tadi, ya, kalau semata-mata guru tersebut antum punya bekal mumpuni, dalam artian udah punya bekal akidah yang benar, tidak ada jalan sanad kecuali dari orang tersebut, dan dia nyampaikan amanah sesuai dengan qiraat tersebut, antum boleh ambil. Tapi kalau antum melihat dianya nyampurkan, mentakhliyat, dicampur-campur sama dia, ya, yabuth, ya, yaitu sumumahu, dia menebar racun kebid'ahan tersebut, ada pemikiran Asy'ariyah atau Sufiyah, itu mendingan enggak usah. Ya, nanti pening juga kepala antum. Udah diobok-obok belajar ilmu qiraah, ilmu sanad, tadi diobok-obok pula antum dalam bab penyimpangan-penyimpangan ini. Lihat, nauzubillah. Anak kira dia cuma sekedar menyampaikan fikih. Udah nyampaikan fikih, ternyata enggak sampai fikih saja dia. Dia nyikat, ya, Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin dengan tuduhan mujassimah. Ya. Dengan tuduhan mujassimah. Dalam luar biasa dalam bab-bab ini tadi, ya, disebutkan langsung takwil terhadap beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini gambaran, ya. Sampai dia bilang, wal mujassima fi asrina hadza mithlu khafafish al-lail la tadhhar illa fi dhulam. Mujassima, siapa mujassima yang dimaksud? Hah? Yang dimaksudnya Salafi Wahabi ini. Yang ada di zaman kita ini seperti kelelawar malam yang tidak nampak kecuali di waktu gelap. Fahum ya'maluna fil awam wa fis sighar. Wa yu'allimunahum hadzal madhhab al-hadim lid-din. Hadza kadzib. Kedustaan. Ya. Sesuatu yang dusta. Kemudian dia mengatakan wa fi qaulihi ta'ala wa jaa rabbuka ay fi amri rabbik. Takwil bukan? Ya. Takwil. Wa fil hadits yanzilu rabbuna ila sama'id dunya ay amruhu. Takwil bukan? Au malakun yunadi bidzalik. Wa fi qaulihi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa ay istaula. Benar, apa yang dibilang oleh para ulama di buku Kutubul Aqidah itu ada. Wallahi ana langsung lihat langsung. Bukan omong doang para ulama menyebutkan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Apa makna istawa? Ala wartafa'a wa sa'ida wastaqarra. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Dia mentafsirkannya apa?
Istaula la yu'raf fi lughatil Arab istawa bima'na istaula. Istaula. Wa ma'nahu la yunazi'u fi mulki ahadun. Li'annahu sahibul amri wa tasrif kama qil. Qad istawa Bishrun 'ala al-Iraqi bi ghairi damin wala sayfin min ghairi sayfin wala damin mihraqi. Luar biasa, naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Yadullahi fawqa aydihim ay qudratullah. Ya. Alhamdulillah. Mazhab Asy'ariyah. Ya. Ya, kalau yang ngajinya cuma tematik ya, malah ngerti dia. Ya. Dia jangankan ngerti penyimpangan orang, akidah dia sendiri saja dia enggak ngerti. Ya. Seorang talibul ilmi juga kalau dia enggak cekatan belajarnya, ya, enggak perhatiannya juga sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qala ta'ala wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kembali kepada para ulama. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Apabila datang kepada mereka suatu perkara berupa rasa aman dan rasa takut, adza'u bi, langsung mereka sebarkan. Kalau seandainya mereka kembalikan kepada rasul atau mereka kembalikan kepada ulil amr, niscaya orang-orang yang bisa mengambil istinbat padanya akan tahu. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya Allah, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit sekali yang lolos. Antum perhatikan pada ayat ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Siapa ulil amr? Al umara wal ulama. Sehingga kalau ada masalah-masalah ikhwan, kalau seandainya dikembalikan kepada ulil amr yaitu al ulama wal umara, niscaya mereka akan lebih ngerti. Ya enggak? Masalah-masalah perkara seputar agama, seputar din, kalau seandainya dikembalikan kepada ulil amr, niscaya akan banyak dampak positifnya, manfaatnya bagi kita. Namun ketika perkara tersebut tidak dikembalikan kepada yang ahlinya, tidak bertanya kepada yang ahlinya, maka dampaknya akan muncul hal-hal yang buruk. Lihat terjadinya demonstrasi, kudeta dan yang semisalnya. Apa sebabnya itu tadi? Karena tidak dikembalikan kepada para ulama. Coba ditanyakan kepada para ulama. Ketika muncul fitnah di zamannya Al-Hajjaj ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi, raja yang zalim, penguasa yang zalim pada waktu itu, ya, gubernur dia itu waktu itu. Zalim. Apa yang terjadi, ya, tatkala tidak dikembalikan kepada para ulama, terjadilah pemberontakan dan pembantaian. Lihat orang-orang yang mengembalikan kepada para ulama, mereka bertanya kepada orang-orang yang mumpuni. Tidak terjadi hal-hal yang buruk. Ya. Wa an Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu intiza'an, sekali cabutan. Yantazi'u minal ibad. Allah tidak mencabut ilmu sekali cabutan dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mematikan para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman, sehingga tatkala Allah tidak menyisakan satu orang alim, tidak disisakan satu orang yang berilmu, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, lalu umat manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai tokoh-tokoh mereka, dijadikan guru, dijadikan panutan. Inilah tatkala para ulama telah meninggal dunia. Ya ikhwan, sebagian orang belajar kepada orang-orang bodoh, belajar kepada sebagian tokoh-tokoh sufiyah yang ada di Yaman, ya, yang berbaju dengan baju salafiyah. Sebagian orang belajar dengan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin yang berbaju dengan baju ahlus sunnah salafi. Sedangkan para ulama al-mubarrizin,
as-sabitin 'alal Qur'ani was sunnah 'ala fahmi salafil ummah taraku. Mereka tinggalkan begitu saja. Lihat sebagian sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini tadi. Kadang kita yang belajar di Yaman tahu ini tokoh bukan salafi, wahai sufi. Ini tokoh ikhwani, ini tokoh kada wa kada. Ya, dia ambil tuh orang-orang yang rendah akidah dan manhajnya, dibawa ke Indonesia, dijadikan ikon ngajar di sekolah-sekolah yang berbasis label sunnah. Hadis wala haraj sangat banyak sekali di Indonesia. Kadang kita heran, bulan ini begini bukan salafi. Ya, sedangkan para masyayikh yang ma'rufin bid-da'wah, ma'rufin bis-sunnah, sabitin 'alal kitab wa sunnah, mereka enggan. Ini yang terjadi. Ya. Fazuilu, mereka pun ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, lalu mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat lagi menyesatkan. Ini yang terjadi ya ikhwan, ya tullabul ilm, yang terjadi di kalangan umat, yang terjadi di banyak zaman dan generasi, serta yang terjadi di banyak kalangan kita. Kadang mengambil ilmu dari orang yang bodoh, orang yang tidak mumpuni. Ya, ittakhadhan nas ru'usan juhalan. Dia cuma sekedar ya. Dia ngajar ustaz, ngajar iqra mungkin. Cukup ngajar iqra. Jangan dijadikan khatib. Jangan dijadikan pengajar yang lainnya. Nanti ketika dipaksakan untuk menjadi pengajar yang lainnya, naik. Kalau udah naik, udah masyhur, baru kasak kusuk diomongi. Dia tuh begini, dia tuh begini, dia tuh begini. Inti salah inti. Dari awal inti yang mengangkatnya. Sudah naik baru ditahdzir, disikat. Makanya dari awal, kalau melihat tidak mumpuni, tidak ada ilmu dalam bab itu tadi, jangan diangkat. Ini yang terjadi juga kadang di banyak tempat di Indonesia ini tadi. Ada orang kadang tidak mumpuni, diangkat dia. Tidak dikenal syuhrah fi talabil ilmi. Bukan dikenal orang yang masyhur dalam talabul ilmi. Ini penting ya ikhwan. Ambil antum kalau mau belajar, anak pesan sama antum yang belajar di sini, khususnya yang belajar sama anak. Kalau antum mau pindah dari daur hadis ini tadi, cari tempat yang lihat biografi belajarnya, kapan dia belajarnya, di mana dia belajarnya, apa ma'had dia. Tanya, offline, online. Kalau online, gak usah. Itu saja. Hafizul Quran Ustaz, mutqin, musnid, mukri. Dari mana belajarnya? Pernah mondok enggak? Itu aja saja. Pernah mondok enggak? Dia belajar nge-zoom, dia enggak pernah mondok, dia malah zoom, enggak usah. Cari yang nyantri. Ya. Yang betul-betul nyantri. Dia belajar bahasa Arab, dia udah ngajar, dia bisa bahasa Arab segala macam. Kalau dia enggak nyantri di dalam nyata, enggak usah. Cari yang betul-betul. Kan sekarang pembahasannya Pak Mubarriz. Kalau antum mampu mencari guru yang betul-betul dia pernah nyantri, ya, pernah gosok WC kamar mandi, pondok pesantren, pernah dorong lori, ya nggak? Oh, itu tadi. Itu cari yang kayak gitu. Apalagi yang pernah rihlah menuntut ilmu. Kalau orang yang nggak pernah, antum jadikan guru antum, lagi mana? Orang berobat ke dokter aja mau betul-betul dokter asli. Antum cari guru yang seperti itu tadi. Tapi dia ada gelar Ustaz. Apa gelarnya? Ini gelarnya LC. Lihat dulu tong-tong. Akreditasi enggak? Dia kuliah di sini. Nah, sekolah tuh enggak terakreditasi. Ya. Udah sekolah enggak terakreditasi, gurunya juga enggak jelas. Tapi banyak ikhwan-ikhwan yang ikut. Jangan antum lihat ikhwan-ikhwan ini tadi. Lihat syekhnya itu dulu. Punya pemikiran seperti ini. Suka gerakan demo. Inti kalau di Indonesia takut kali belajar sama Abdul Somad, belajar sama Adi Dayat, belajar sama ini tadi. Karena ada pemikiran gini. Itu sama aja, lebih parah bahkan. Ya. Dari mana Ustaz tahu? Ya mau gimana nggak tahu. Kitanya di Yaman, kita tahu dia di mana sepak terbangnya. Ya. Seperti itu ya kadang-kadang heran di Indonesia. Makanya kalau anak pribadi bukanlah sesuatu terpenting antum bergelar, yang terpenting antum belajar. Gelar itu gampang, set. Bil fulus, ijazah dapat. Tidak ada fulus, tidak ada ijazah. Tapi ilmu,
Innama yutlabul ilmi ala marril ayami wa layali, kata Az-Zuhri. Ilmu itu dicari siang dan malam, tidak bisa didapat dengan duit. Ya, anak katakan ilmu murni tidak bisa didapat dengan duit. Kalau ijazah bisa didapat dengan duit. Betul, fix 100%. Antum mau dapat ijazah sarjana cukup bayar online, ada kampus online-nya, udah Zoom Sabtu Ahad. Ya, ada sistem RPL. Kalau antum udah tua umurnya antum bisa. Tak seumur Pak Selamat pengen dapat ijazah S1 bisa. Ya, mau S1, S2, S3, S-Teler, S4 bisa semua. Bisa didapatkan online, bayar fulus dah. Bil fulus kullu syai' jadi mulus. Ya. Itu kalau ada duit. Tapi kalau ilmu ini tadi harus diambil dengan tasniyah ar-rukab, bersimpu, duduk di majelis ilmu. Ya. Karena sebagian orang tuh kayak nganggap mengedepankan gelar. Mohon maaf, orang yang mengedepankan gelar itu adalah orang yang, mohon maaf ya, jangan salah pahami. Sebagian orang kalau dia mengedepankan gelar saja, kadang orang tuh gini, dia tuh lemah ilmunya tuh, sehingga dia butuh branding untuk mengangkat dirinya dengan cara dia carilah gelar-gelar yang panjang, A B C D E F G. Ya, nah, itu karena dia butuh branding, karena dia tidak mumpuni dirinya. Dia butuh diangkat seperti itu. Kalau kita nih, mohon maaf ya, enggak butuhlah gelar-gelar kayak gitu. Ada, anda punya ijazah, antum pernah ada anda pakai? Nah, lihat dalam hadis ini, ketika umat manusia tidak memiliki seorang alim lagi, dia menjadikan orang-orang bodoh sebagai tokoh. Ditanyalah orang bodoh tersebut, berfatwa tanpa ilmu, sesat dan menyesatkan akhirnya. Orang yang bodoh tadi sesat karena berfatwa tanpa ilmu. Orang yang ngikuti dia tersesat juga karena di atas fatwa yang salah. Inilah dampak buruknya ketika para ulama tersebut meninggal dunia. Para ulama zaman sekarang sudah banyak yang meninggal dunia. Ya, Syekh Shalih Al-Luhaidan wafat beberapa tahun yang lalu. Syekh Ubaid Al-Jabiri wafat. Syekh Abdurrahman Muhyiddin wafat. Syekh Rabi' Al-Madkhali barusan beberapa tahun meninggal dunia. Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi meninggal dunia. Yahya Ibn Utsman Al-Mudarris meninggal dunia. Itu musnid loh. Yahya Ibn Utsman Al-Mudarris banyak sanadnya. Banyak para ulama sudah meninggal dunia. Ya, tinggal para ulama yang barusan meninggal lagi. Mufti Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh meninggal dunia. Tinggal para ulama yang lain. Ya, masih ada sih para ulama di Saudi Arabia, masih banyak. Ada Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Syekh, ada Syekh Abdul Karim Khudair, ada Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, Syekh Wasiul Abbas, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Masih banyak para masyayikh yang lainnya. Namun ketika mereka ini sudah wafat, maka hilang juga sekian banyak ilmu, terkubur pula sekian banyak ilmu. Ya. Kemudian wa qala al-Imam Malik rahimahullah, berkata al-Imam Malik rahimahullah. Al-Imam Malik rahimahullah Imam Darul Hijrah. Asal beliau dari Yaman. Ya, dari Yaman, Himyar. Asbuhi. Konon katanya dari Subaiha, wallahu alam. Ya, Asbuhi itu di Subaiha, wallahu alam. Ya. Imam Malik rahimahullah kunyanya siapa? Abu Abdullah. Seluruh para imam mazhab kunyanya Abu Abdullah kecuali Abu Hanifah. Siapa nama Abu Hanifah? An-Nu'man ibnu Thabit. Abu Hanifah. Ya. Muhammad bin Idris kunyanya Abu Abdullah. Imam Ahmad kunyanya Abu Abdullah. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan la yu'khadul ilmu min arba'atin. Jangan diambil ilmu itu dari 4 orang, kata Imam Malik. Pokoknya kalau ketemu 4 orang ini jangan ambil ilmu dari dia. Jangan belajar dari dia. Apa kata Imam Malik? La ta'khud min safi mu'lin bisafah. Jangan engkau ambil ilmu dari orang bodoh yang terang-terangan menampakkan kebodohannya. Jangan ambil ilmu dari orang yang itu bahasa Palembang kalau ya kan? Kok lagi sama. La ta'khud min safi mu'lin bisafah. Jangan ambil ilmu dari orang yang bodoh yang menampakkan terang-terangan kebodohan dia. Bahasa Palembangnya itu semakna dungu, ya, seperti itulah. Jangan ngambil dari orang yang bodoh. Wa in kana arwan nas, meskipun dia adalah orang yang paling banyak meriwayatkan, tapi menampakkan kebodohan terang-terangan. Mungkin ya,
Dia bilang, tapi dia banyak ilmunya. Dia itu orang yang bodoh. Apa bukti dia bodoh? Tapi kan banyak Ustaz, dia gini-gini. Antum lihat. Kalau dia orang yang pinter, tidak akan nyampur ilmunya tadi. Ya. Ini ada yang ilmu, ini bukan ilmu, ini segala macam. Riwayatnya campur aduk. Ngambil ilmunya sembarangan. Nampak terang-terangan. Tidak sosok orang yang berilmu. Tidak ada adab. Itu namanya bodoh. Ngawur, ngarang. Kalau ceramahnya juga banyak bohongnya, ngawurnya. Nampak tidak mumpuni. Ya, dan yang semisalnya. Kemudian wala ta'khud min kadzdzab yakdzib fi ahaditsin nas idza jurriba dzalika alaihi. Jangan ngambil dari kadzdzab, para pendusta yang suka berdusta ketika ngomong di hadapan umat manusia. Kalau ngomong suka dusta. Tatkala terbukti hal tersebut pada diri dia. Memang terbukti, sudah teruji, memang dia suka dusta, tidak boleh diambil ilmunya, banyak bohong. Wa in kana la yuttaham ayyukadziba ala Rasulillah sallallahu, meskipun dia tidak tertuduh sebagai orang yang suka berdusta atas nama Rasul. Jadi dari orang pendusta yang suka al-kadzib fi haditsin nas, bohong kalau ngomong, meskipun tidak bohong atas nama Rasul, tapi kalau ngomong dengan orang suka bohong, tidak boleh diambil riwayatnya. Yang ketiga, wala min sahibi hawa yad'un nas ila hawahu. Jangan ngambil ilmu dari pengikut hawa nafsu yang ngajak umat manusia kepada hawa nafsunya. Penyuruh hawa nafsu, ahlul ahwa'i wal bidah, tidak boleh diambil ilmunya. Wala min syaikhin lahu fadlun wa ibadatun idza kana la ya'rif ma yuhaddits. Jangan ngambil dari seorang syekh yang memiliki keutamaan dan ibadah, namun tatkala dia tidak tahu apa yang harus dia omongkan. Faham? Dia cuma ahli ibadah loh, rajin ibadah, Masya Allah. Kalau sholat malamnya nomor 1, puasa sunnahnya nomor 1, sholat sunnahnya nomor 1, baca Al-Qurannya nomor 1, tapi dia tidak ngerti gimana cara menyampaikan ilmu, tidak mampu, mumpuni untuk ngajar, tidak mampu untuk ngajar. Dia ilmunya cuma bisa untuk make. Jangan antum. Nindak mentang-mentang Pak Haji baru balik haji pakai peci putih disuruh ceramah, stres kata Syekh. Lihat di zaman sekarang ini ada orang cuma bisa keliling-keliling dakwah, dia semangat ngetok-ngetok rumah ngajak orang. Kita akuin mungkin cara seperti ini cara bener juga, berani dia ngetok rumah orang pada poin itu, tapi dia tidak layak untuk berdakwah. Kalau ente mau dakwah cukup saja ngajak orang, ayo Pak ke masjid, udah mau azan, ayo Pak ke masjid. Bukan ente ceramah di masjid. Habis sholat ceramah udah. Bawakan buku yang hadis-hadis di buku tadi. Campur, ada palsu, ada dhaif, ada segala macam. Ada sahih juga. Orang awam tidak faham. Sehingga tercampur, nempel maklumat di masyarakat, hadis-hadis palsu yang disampaikan dari buku tersebut. Tahu kan kelompoknya? Ya. Kemudian, wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari. Berkata al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa fi hadzal hadis, pada hadis ini, hadis yang mana? Hadis Abdullah ibni Amr ibn al-As. Terdapat faedah. Apa faedahnya? Yang pertama, al-hassu ala hifdzil ilmi. Anjuran untuk menjaga ilmu, ya, anjuran untuk menghafal ilmu, anjuran untuk murajaah, anjuran untuk mengkaji ulang, mengevaluasi apa yang sudah dipelajari. Jelas? Wadih? Yang kedua, nah di sini anjuran untuk menghafal. Ya. Yang kedua, wa tahdzir min tar'isil jahalah. Peringatan dari menokohkan orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh itu jangan antum tokohkan. Jangan antum angkat. Ini kadang iya, orang enggak punya apa, dia belajar di mana? Hah? Kemudian, ya, orang-orang bodoh enggak boleh antum angkat. Ya. Suruh belajar, duduk di majelis ilmu. Kemudian, wa annal fatwa hiya ri'asah al-haqiqiyah. Fatwa adalah kepemimpinan yang hakiki. Kenapa? Karena dia mengendalikan. Wa zammu man yuqaddim 'alayya man yaqdum 'alaiha bi ghairi ilmin. Dan tercelanya orang yang yaqdum 'alaiha, yang melangkah untuk berfatwa tanpa ilmu, tercela. Makanya saya sering bilang kepada antum, ya, kita cuma bisa menuntun para penuntut ilmu untuk belajar kepada para ulama. Masya Allah, ini kayaknya
Insyaallah taala. Tanggung sih. Kita lanjutkan. Wa qala Ibnu Juma'ah fi Tadhkirah. Berkata Imam Ibnu Juma'ah dalam kitab At-Tadhkirah. Al-awwal. Yang pertama, annahu yanbaghi lit-talib, selayaknya bagi seorang talib, seorang santri, ay yaqdum atau ay yuqaddim an-nazar. Selayaknya bagi seorang santri, seorang talibul ilmi lebih mendahulukan an-nazar. Mencermati. Ya. Dahulukan dulu pencermatan dia. Kalau mau belajar, dia cermati dulu. Wa yastakhirallaha fi man ya'khudhu al-ilma anhu. Kemudian yang kedua istikharah. Kemana dia mau belajar ini tadi? Pada siapa? Dia istikharah dulu. Dia kaji dulu. Mau masuk pondok pesantren, antum pelajari dulu. Ya. Ini ndak orang kalau pertama kali mau belajar pondok pesantren dilihat akreditasi apa tidak. Ya. Itu yang dipelajari sama dia, akreditasi apa tidak. Ini dilihat dulu. Ada akreditasi apa tidak. Kemudian lihat gedungnya, lihat bangunannya, lihat ini, lihat ini. Ya kalau antum kayak gitu sudah. Berarti yang antum lebih dahulukan itu. Kalau ana dari dulu nuntut ilmu enggak. Ana bilang sampai saat ini masalah urusan legalitas itu gampang, tis. Ya. Sangat gampang. Masih susah daftar haji 25 tahun. Ya. Kalau malah salah urusan ijazah SMP, SD, SMA, emang yang belajar di Darul Hadis enggak ada ijazah. Antum mau sarjana pun bisa. Kita bisa konekkan dengan kampus-kampus yang cuman pulus. Kalau enggak ada pulus, mana ada? Sudah antum cermati sekolahnya, lihat pelajarin. Nah, kemudian istikharah. Kemudian wayaktasib hasanal akhlak atau husnul akhlak wal adab minhu, ngambil akhlak dan adab dari guru tersebut. Wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu. Hendaklah juga kalau memungkinkan diambil dari orang yang sempurna kemampuannya. Masya Allah, dapat guru. Antum dapat guru bab qiraah nomor 1, bab tajwid nomor 1, bab apa lagi, bab ini, bab itu, bab ini, bab itu, segala macam, mantap, tamam. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dan terbukti tahaqqaqat, terbukti syafaqah, penyayang. Ya. Kemudian ayo lanjut. Wa zaharat muru'atuhu. Nah, nampak. Jadi guru yang sempurna itu apa? Masya Allah ya, akhlaknya bagus, kamulat ahliyatuhu, sempurna kemampuannya. Kemudian tahaqqaqat syafaqatuhu, terbukti penyayang. Wa dhaharat muru'atuhu, nampak wibawanya dia. Masya Allah, wibawa dia. Ya, berwibawa. Ada wibawa. Masya Allah. Ya. Wibawa itu kadang penampilan, pakaian, ada wibawa. Kemudian juga wa urifat iffatuhu, dikenal iffah. Iffah itu jaga kehormatannya. Tidak suka minta-minta untuk pribadi. Anak pribadi ikhwan, jujuran kalau mau dibilang jujur sekali. Kadang sebenarnya bukakan donasi untuk antum kitab, kadang ya, kitab buka puasa, kadang makan. Kadang jujuran saja. Kadang di hati kecil itu berat sebenarnya. Kalau seandainya pondok ini ada penghasilan, anak tidak butuh buka-buka donasi itu. Ya. Kadang dalam hati kecil itu agak gimana gitu loh. Tapi kalau nggak dibukakan donasi untuk kitab, antum mau belajar gimana? Udah datang ke sini cuma modal dengkul. Ya enggak? Asli dengkul asli. Nggak ada duit, nggak ada kiriman. Niatnya mau belajar, ya. Nah, kadang anak mikirnya ke sana. Paling anak niatkan ya mudah-mudahan anak. Kadang ada ikhwan, memang dia tuh pengen tahu, tapi kadang nggak dikasih tahu. Mana dia tahu? Kalau nggak dikasih tahu, akhirnya diajak kayak gitu. Sebenarnya seperti itu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memaafkan kita semua. Oleh karena itu pesan anak kepada antum, ketika ada kemudahan itu manfaatkan kitab yang dikasih, di murojaah, dipelajari, dihafalkan,
Jangan jadi pajangan, jangan dibuang-buang. Ya, anak suruh beli nanti. Beli udah nggak ada duit. Wa kana ahsan ta'liman. Kemudian washtaharat si'anatuhu, dan sudah masyhur penjagaan dia. Ya. Sianah, ya, dalam menjaga ilmu, menjaga wibawa, menjaga diri. Wa kana ahsana ta'liman. Ya, dia bagus pengajarannya. Wa ajwad tafhiman, bagus memahamkannya, masya Allah. Cara ngajarnya, memahamkannya. Wala yarghabu at-talibu fi ziyadatil ilmi ma'a naqsin fi wara'in aw dinin. Nah, ini poin yang penting. Kemudian kata beliau, wala yarghabu at-talibu fi ziyadatil ilmi ma'a naqsin fi wara'in aw dinin aw adami khuluqin jamil. Karena seorang talib la yarghab fi ziyadatil ilmi. Seorang talib tidak akan suka untuk mencari tambahan ilmu kalau dibarengi dengan ada kekurangan pada sikap warok, pada agama, atau tidak adanya akhlak yang bagus pada guru tersebut. Iya benar? Karena kalau didapati gurunya kurang warok, ya, kurang ada warok, atau kurang bagus agamanya, suka bohong, atau tidak ada akhlak yang terpuji pada gurunya, nah itu kadang kurang membuat berminat. Fa'an ba'dis salaf, sebagian salaf mengatakan, itu ucapan Muhammad bin Sirin, hadzal ilmu dinun, agama ini atau ilmu ini adalah agama kalian. Ya, hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Fangzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu tersebut, mengambil agama tersebut. Ini asar dari Muhammad bin Sirin riwayat Muslim. Ila an qal Ibnu Juma'ah, sampai Al-Imam Ibnu Juma'ah mengatakan apa? Wal yajtahid, hendaklah seseorang bersungguh-sungguh ala ayyakuna asy-syekh mimman lahu 'alal ulum asy-syar'iyyah tamamal ittila'. Ya. Hendaklah seorang bersungguh-sungguh mencari guru atau menjadikan gurunya dari orang yang memiliki ilmu syar'i sempurna ittila'nya. Walahu ma'aman yathiqu bihi min masyayikh asrihi kathratu bahsin, dan juga dia memiliki walahu ma'aman yusak bihi min masyayikh asrihi kathratu bahsin wa tul ijtima'in, dan juga gurunya tadi, ya, walahu, dan bagi seorang thalib tadi, ya, ma'aman yusak bihi, bersama orang yang terpercaya dari kalangan masyayikh masanya dia, adalah kasratu bahas, banyak bahasnya, watulu ijtima, banyak lama bergurunya. Difahami? Afan, ini balik ke syekh, ya, syekh afan. Walahu ay wali syekh. Afan, wali syekh. Bukan kembali kepada thalib. Jadi wali syekh, walahu ay wali syekh ma'aman yusak bihi. Jadi bagi gurunya tadi, ana ulangi ya, biar antum paham. Wal yajtahid ay thalib, hendaklah seorang thalib bersungguh-sungguh ala ayyakuna syekh mimman lahu 'alal ulum asy-syar'iyyah tamamul ittila'. Hendaknya seorang syekh dia bersungguh-sungguh, seorang thalib tadi, menjadikan gurunya termasuk orang-orang yang berada pada ulum syar'iyyah tamamul ittila', yang sempurna ittila'annya. Berarti gurunya mumpuni, ya. Kemudian walahu, dan wali syekh tadi juga ma'aman yusak bihi, bersama dengan orang-orang yang terpercaya min masyayikh asrihi, dari masyayikh masa-masanya tadi, kasratu bahsin wa tul ijtima, dikenal banyak bahas, banyak ijtima, berkumpul dengan masyayikh. Difahami? Nah, ini tadi jelas maksudnya. Gini loh, hendaknya seorang thalib mencari guru yang betul-betul mumpuni, kemudian cari guru yang dia itu dikenal juga di masyayikh yang lain sebagai orang yang kasratu bahsin, banyak bahas, utul ijtima, dikenal lama berkumpul belajar dengan masyayikh yang lain. Difahami? La mimman akhadha min an butunil awraq, bukan belajar dari orang yang ngambilnya dari lembaran-lembaran kertas. Walam yu'raf bi suhbatil masyayikh al-huzzaq, serta tidak dikenal dia ngambil ilmu dari masyayikh yang hebat-hebat itu tadi. Jelas? Nyambung kan tuh? Maksudnya gini, seorang thalibul ilmi,
Seorang santri hendak cari ilmu dari seorang syekh yang mumpuni ilmunya, kemudian dikenal oleh masyayikh tersebut. Faham? Kemudian apa? Dikenal keilmuan dia. Jangan belajar dari orang yang apa? Ngambilnya anbutunil aurok, cuman belajar di kertas, belajar di buku, tidak punya guru. Apalagi tidak dikenal oleh masyayikh. Nah, makanya penting ikhwan. Anak pribadi jujuran, anak buka kartu. Lebih buka kartu. Kenapa anak sering ikut daurah masyayikh? Anak tidak mau terkesan kalau anak ngajar cuma sekedar ngajar. Tapi anak ingin orang yang belajar sama anak, dia tahu kalau anak juga sebagai gurunya ini, gurunya antum, juga dikenal orang yang ma'ruf ngambil ilmu. Sampai saat ini. Anak jaga itu aja. Jadi tidak ada celah, nggak ada misalnya, oh Ustaz Abdurrahman itu Abdul Hajat, tidak dikenal untuk ilmu. Ada di Palembangnya ada Ustaz, ya majelisnya ditahdir dia di Palembang ini, dengan alasan dia tidak dikenal dengan duduk majelis para masyayikh, ahlu sunnah, ya. Oh, kita alhamdulillah untuk daurah atase udah 3 kali kita sertifikat asli atase kedutaan, itu yang atase aja, belum masyayikh yang lain, ya. Sanad yang Masjid Nabawi. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim punya sanad tanah. Itu banyak sanadnya. Ijazah ada antum lihat. Sanad sama, duduk langsung di majelis, bukan online. Ya, duduk langsung majelis. Langsung duduk dari jam 5:30 pagi sampai jam 11 siang. Ma'ruf. Ya. Anda sebut guru kalau boleh nyebut nama guru-guru ya. Mungkin nanti yang pernah dengar. Anda pernah duduk di majelisnya Syekh Yahya Ibn, ini masyayikh Saudi aja. Anda pernah duduk di majelisnya Syekh Yahya Ibn Utsman Al-Mudarris. Udah wafat. Banyak orang yang tidak tahu. Beliau ini Syekh Musnid, punya banyak sanad. Luar biasa antum. Punya banyak sanad. Mungkin orang Indonesia banyak yang tidak tahu. Ya. Kecuali orang-orang yang betul-betulan di Masjidil Haram. Ya, ma'ruf. Siapa ini? Tahu antum Yahya Ibn Utsman Al-Mudarris? Gurunya Syekh Muqbil. Ya. Ana pernah duduk di majelisnya Syekh Wasiullah Abbas. Yang kodorlah ana belum pernah sempat ketemu adalah Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. Ini yang ana belum pernah ketemu. Beliau wafat, ana belum sempat belajar. Wasiullah Abbas, dah sering. Ya, ana yang kibar-kibar aja ana sebutin. Kibar tua. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad pernah duduk. Syekh Abdul Razak pernah. Syekh Abdul Sulaiman Rohaili pernah. Syekh Abdul Salam Asywair pernah. Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali pernah. Ana di majelis beliau. Ya. Siapa lagi? Anaknya Syekh Zaid Al-Madkhali. Dia punya anak namanya Syekh Usama Ibnu Zaid atau Muhammad bin Zaid Al-Madkhali. Muhammad bin Zaid Al-Madkhali. Ya. Pernah. Muhammad Umar Bazmul pernah. Ahmad Umar Bazmul pernah. Itu tadi kalau seandainya boleh dibilang guru-guru nulisnya Syekh terlalu. Anak yang pengen langsung ketemu itu duduk depan majelisnya Syekh Saleh Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Fauzan sama Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ingin duduk langsung di majelis beliau ini. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan ada waktu untuk rehlah seperti itu. Kalau yang Yaman, aduh. Masyayikh Yaman yang pernah ana jumpai, lihat langsung, bukan via WA, langsung tuh. Kita hitung, Syekh Abdurrahman Al-Adani, Syekh Abdullah Mar'i, Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Utsman As-Salimi, Syekh Abdullah bin Sulaiman Al-Damari, Syekh Abdul Aziz Al-Burai, Syekh Nu'man Al-Watar. Itu yang kibar-kibar, yang pengampu marokis. Ya, sudah ma'ruf di kalangan dulu. Udah pernah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wusabi. Kalau Syekh Badr bin Muhammad Al-Anazi yang kemarin daurah di Bogor, ana sudah pernah. Yang di Madinah ada Syekh Abdullah Al-Bukhari, dah pernah juga. Ya, Syekh Ibrahim Al-Muhaimid yang ada di Madinah atau udah pernah di majelisnya beliau. Alhamdulillah. Ya, enggak online. Langsung duduk. Ana enggak mau. Ana jujuran ana masih menerapkan syaratul Bukhari. Apa kata Al-Bukhari? Thubutus sama ma'a al-liqa walau marrah. Adanya sama, dia pernah dengar dan pernah jumpa walau sekali saja. Ya. Kalau mau dibilang misalkan buat biografi, waduh terlalu banyak. Nanti ada waktunya. Nanti ana buat
masyayikh para ulama yang pernah ana jumpai. Seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala mungkin cukup dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Naktafi bihadzal qadar.